Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Jamaah salat isya dan salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita telah menyelesaikan ibadah pokok di bulan suci Ramadan, yaitu ibadah puasa yang ke-21 hari, dan sekarang kita akan melaksanakan tarawih di malam ke-22. Jadi kita sekarang sedang berada di awal 10 hari terakhir di bulan Ramadan, di mana Allah di 10 hari terakhir itu Allah menyajikan produk unggulan yang harus kita miliki, yaitu itkun minan nar, tiket untuk bebas dari api neraka. Mudah-mudahan kita semuanya bisa dan mampu untuk memiliki tiket bebas dari api neraka dengan ibadah puasa yang kita jalani ini. Hadirin jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan selain namanya Syahrul Rahmah, Syahrul Maghfirah, Syahrul Sadaqah, dan nama-nama yang lain yang disematkan kepada bulan suci Ramadan, terdapat juga nama yang jarang disebut untuk bulan suci Ramadan itu, yaitu Ramadan sebagai Syahrul Doa, bulan doa, bulan dikabulkannya doa. Hal ini didasarkan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwa terdapat 3 doa yang pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, doa yang memiliki kepastian untuk diijabah itu adalah doaun imamun adilun, doa seorang pemimpin yang adil, seorang pemimpin yang mampu membuat kebijakan-kebijakan untuk mensejahterakan rakyatnya, seorang pemimpin yang mampu memenuhi kebutuhan rakyatnya, yaitu kebahagiaan, seorang pemimpin yang mampu mengantarkan rakyatnya kepada ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga rakyatnya mendapatkan kebaikan, kebahagiaan di dunia kini dan di akhirat nanti. Maka seorang pemimpin yang adil tersebut, yang mampu membahagiakan rakyatnya, seorang pemimpin yang dicintai rakyatnya. Sebaik-baiknya pemimpin adalah pemimpin yang dicintai dan mencintai rakyatnya. Setiap kalimat yang ada di dalam bait-bait doa yang dipanjatkannya, maka dipastikan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, doa yang pasti akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doaul mazlum, doa orang-orang yang terzalimi, doa orang-orang yang dizalimi. Karena kedekatan, kesakitan hatinya karena dizalimi atau terzaliminya itu, maka dia dekat dengan Allah dan permohonannya tentu dikabulkan oleh Allah. Maka hati-hatilah terhadap orang-orang yang dizalimi, karena doanya memiliki kepastian untuk dijabah oleh Allah. Dan pesan dari ini adalah agar kita semuanya tidak berbuat dan tidak melakukan yang kiranya menzalimi atau menyakiti orang lain, yang berakibat orang yang terzalimi atau dizalimi itu mendoakan kepada kita. Dan yang ketiga, dalam hadis itu dijelaskan
bahwa doa yang pasti akan dijabah itu adalah doaun shaimun, doanya orang-orang yang berpuasa. Terkait dengan kepastian dijabah doa ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Ayat ini sebelumnya berbicara tentang kewajiban puasa yang diwajibkan kepada kita, yaitu orang-orang yang beriman, agar kita semuanya tetap berada di dalam ketakwaan. Bagaimana sih agar doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Terkadang kita sering suudzon, sering buruk sangka karena kita tidak pandai dan tidak cerdas dalam mengartikan, menafsirkan tentang proses ijabah doa. Kita sering menganggap bahwa doa itu diijabah apabila apa yang kita inginkan Allah memberikannya, padahal tidak semuanya seperti itu. Allah dalam ayat ini memastikan, wa idza sa'alaka ibadi, jika hamba-hambaku berdoa kepadaku, anni fa inni qarib, maka aku ini sesungguhnya sangat dekat, falyastajibuli, ujibu da'watad da'i idza da'an, maka aku akan pasti mengabulkannya setiap doa yang berdoa kepadaku. Hadirin jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah, dalam ayat ini Allah tidak menampilkan dengan kata abdun, tapi dengan kata ibad. Apa artinya? Abdun itu mufrad, ibad itu adalah jamak dari kata abdun. Ketika Allah menampilkan kata hamba dengan kata abdun, maka artinya beda. Kalau abdun itu hamba tapi masih bersifat umum, bisa hamba yang baik, bisa hamba yang jelek atau yang buruk. Tapi ketika Allah menampilkan dengan kalimat jamak dari kata abdun, yaitu ibad, itu khusus untuk orang-orang yang terkasih. Artinya terkait dengan kepastian doa ini, kalau kita ingin dijabah doa kita, maka langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita berupaya dan berusaha agar kita bukan hanya menjadi abdun tetapi menjadi ibad. Kenapa? Karena abdun itu masih sifatnya umum, kalau ibad khusus untuk orang-orang yang terkasih. Banyak sekali Allah menampilkan dalam Al-Quran, dalam ayat-ayat Al-Quran dengan menggunakan kata ibad. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, bergabunglah ke dalam golongan hamba-hamba terkasihku. Kulli ibadiyalladzina amanu ya ibadi wa ibadur rahman. Nah, ketika ditampilkan dengan kata ibad, termasuk pada ayat tentang kepastian dijabahnya doa, yaitu Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi, jika hamba-hambaku berdoa kepadaku, fa inni qarib, maka aku lebih dekat. Maka untuk mendapatkan ijabah dari doa-doa yang kita panjatkan adalah bagaimana kita berupaya agar kita menjadi hamba terkasih Allah, hamba yang senantiasa mendapatkan rahmatnya, hamba yang diprioritaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hadirin, maka di bulan suci Ramadan, selain kita tilawatil Quran, selain kita bersedekah, selain kita melaksanakan sholat tarawih dan ibadah pokok di bulan suci Ramadan ini, itu ibadah puasa, termasuk ibadah-ibadah yang lainnya, kita manfaatkan, kita berdayakan bulan suci Ramadan yang kita sedang berada di dalamnya untuk terus melakukan doa, dan kita tetap berupaya dan berusaha untuk menjadi hamba yang terkategorikan bukan abdun tetapi ibad, yang akan mendapatkan kepastian dijabahnya doa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan setiap doa yang dipanjatkan di bulan suci Ramadan ini, setiap doa yang dipanjatkan di setiap waktu sholat ini, Allah senantiasa mengabulkan terhadap doa-doa kita. Doa ini sangat penting dalam Islam. Doa itu adalah menjadi senjata utama bagi orang-orang mukmin. Dan dalam Islam tidak ada satu kegiatan yang tidak ada doanya.
baik di awal maupun di akhir. Dari mulai tidur sampai tidur kembali, Islam menganjurkan untuk mengawali dan mengakhiri dengan doa. Mau tidur, kita dianjurkan untuk berdoa, Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Bangun tidur, kita dianjurkan untuk berdoa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Masuk ke kamar mandi atau ke toilet, kita dianjurkan untuk berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Keluar dari toilet, kita dianjurkan untuk berdoa, Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adha wa afani. Kemudian kita akan makan, baik makan ketika buka puasa ataupun makan sahur, kita dianjurkan untuk mengawalinya dengan doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Dan diakhiri dengan doa, Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Ketika kita keluar dari rumah atau dari kontrakan para mahasiswa atau dari kamarnya masing-masing akan berangkat ke kampus, Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Memakai kendaraan, begitu naik ke kendaraan, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Demikian juga ketika sampai di tujuan, kita lihat tidak ada satu amaliyah atau pekerjaan dalam Islam yang tidak ada doanya. Oleh karena itu, kekuatan ilmu kita sangat terbatas, kekuatan tenaga kita sangat terbatas, waktu kita sangat terbatas, sementara keinginan dan kebutuhan melampaui batas kita. Dengan apalagi kalau kita tidak menunjangnya dengan doa. Oleh karena itu, status doa di dalam Al-Quran adalah wajib. Wa qala rabbukum ud'uni, demikian kata Allah. Allah telah berfirman, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, maka aku akan senantiasa mengabulkan, mengijabah doa-doamu. Dengan beberapa catatan, diantaranya doa itu akan diijabah manakala kita sudah termasuk orang-orang yang terkategorikan ibad atau hamba-hamba Allah. Sering kita mendengar dan sering kita mengunjungi tempat-tempat yang memiliki otoritas untuk dijabahnya doa. Kita tahu di Madinah Al-Munawwarah ada tempat yang memiliki otoritas ijabahnya doa, yaitu Raudhah di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu di Masjidil Haram, di Hijr Ismail, di Multazam, di sana adalah tempat-tempat di mana tempat itu memiliki otoritas untuk dijabahnya doa. Tetapi kita sering lupa, sering fokus terhadap tempatnya, tapi kita sering lupa terhadap pribadi kita. Sudahkah kita pantas menjadi orang yang akan mendapat, yang layak mendapat ijabahnya doa? Itu yang sering, sehingga kita fokus terhadap tempat-tempatnya, tetapi kita lalai, bahkan lupa untuk memperbaiki kita. Padahal yang terpenting adalah untuk dijabah doa adalah bagaimana memposisikan kita terlebih dahulu, menjadikan diri kita, merubah diri kita dari abdun menjadi ibad, hamba-hamba terkasih Allah, sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Mudah-mudahan kita semuanya, setiap kalimat, setiap bait yang menghiasi doa-doa kita senantiasa tetap berada dalam ijabah dan kabul Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah, demikianlah ceramah tarawih kali ini, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Aqulu qauli hadza wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.